Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi nurihi fid darin. Al-Fatihah jari wa min kulli khair. La fi min kulli syarr. Lana wa li ahbabina ajma'in. Anna Allah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaquna fid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin wa taghshana wa taghshahum bil rahmati wal maghfirah wa yaghfiru lana wa li amwatil muslimina wal mu'minina anna Allah ta'ala yuqri darajatihi fil qubur wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kalau ini nasional. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian biasanya saya bawakan kapan? Sekarang kagak. Ini Ustaz Rosmadi, Ustaz besok minggu jangan bawa kain kapan dulu. Yang lain dulu kita bahas. Ya, alhamdulillah saya disuruh buka tafsir Jalalain tentang masalah puasa. Apa saja yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini? Ini ayatnya kita baca sama-sama. Hafal nggak ayatnya? Hah? Ayo kita sama-sama baca dulu. Saya duluan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. Kayaknya ya nggak apa-apa. Nggak kita bahas sampai takut aja. Jadi di dalam tafsir Jalalain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furido 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ay minal umami la'allakum tattaqun. Al-ma'asi fa innahu yaksiru syahwa allati hiya mabduha. Suatu kita betel. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba. Kalau kutiba itu bahasa Arab, kataba itu ditulis. Kutiba ditulis. Maksudnya di sini di dalam tafsir Jalalain, furido, diwajibkan, dipardukan. Apa yang dipardukan? As-syiyam. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba,
sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu. Siapa itu yang sebelum kamu? Minal umami, dari umat-umat terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua juga mereka para nabi dan umatnya diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai al-ma'asi, takwa itu takut. Al-ma'asi takut berbuat maksiat. Fa innahu, karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu yaksiru syahwa, akan menangkis, menghalang dari perbuatan syahwat. Allati hiya mabduha, yang mana syahwat itu adalah awal mula. Mabdu awal mula, kembali kepada perbuatan maksiat. Jadi kalau perbuatan maksiat awalnya syahwat, maka puasa inilah yang akan menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Di sini yang ditekankan adalah aman, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mahwal iman. Dulu pernah saya ngajarin syarat sama rukun. Pernah nggak? Ingat nggak? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini rukun iman. Mahwal rukunu, apa itu rukun? Ada yang ingat? Mahwal rukunu, apa itu rukun? Wa mahwa syartu, dan apa itu syarat? Kan kalau kita belajar ada rukun sholat, ada syarat sholat. Sekarang ditanya, rukun itu apa sih? Syarat itu apa sih? Ada yang ingat? Dulu pernah saya mengajarkan. Masih ada yang ingat gak? Nih saya kasih bahasa Arabnya. Ar-ruknu huwa ma dakhala alaihi al-amru wa syartu huwa ma kharaja alaihi al-amru. Nah itu bahasa Arabnya. Ada yang bisa terjemahkan? Apa? Ini sekarang ini saya taruh gelas. Perkaranya gelas, biar paham lagi ya. Perkaranya gelas. Perkaranya wudhu. Perkaranya sholat. Ada rukun wudhu, ada syarat-syarat wudhu. Nah, gelas ini ada suatu perkara. Perkaranya gelas. Gelas di dalamnya ada air. Tahu air? Bisa air, bisa kopi, bisa apa? Bisa teh manis, apalagi? Apa aja? Yang penting di dalam gelas. Nah, di dalam gelas ada namanya di luar gelas. Apa di luar gelas? Apa di luar gelas? Tatakan gelas. Apa? Meja. Pokoknya yang di luar gelas itu apa? Meja, tatakan gelas, macam-macam, piring. Nah, sekarang saya kasih tahu. Yang di dalam gelas air, kopi, teh, itu namanya rukun. Saya kasih tahu. Yang di dalam gelas namanya rukun. Sedangkan di luar gelas tatakannya itu namanya syarat. Apa itu syarat? Apa itu rukun? Siapa yang paham? Jepangan. Syarat ialah, rukun ialah. Nah ini kita kalau ngaji ini dari TK dulu kan? Gak apa-apa, gak apa-apa kan ngaji dari TK kan? Nih,
Rukun ialah ma dakhala alaihil amr, suatu perkara yang ada di dalam perkara. Suatu perkara yang ada di dalam perkara. Baca Fatihah syarat apa rukun? Sebabnya di dalam perkara sujud syarat apa rukun? Sebabnya di dalam perkara wudu syarat apa rukun? Kenapa? Berarti syarat ialah perkara di luar perkara. Rukun ialah paham nih? Ntar ajarin anak-anaknya, cucu-cucunya ajarin, biar hidup, biar pada hidup. Kamu hidup, itu bahasa sono sih, bahasa hidup. Nah, jadi yang dipanggil ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu rukun iman? Pertama, dia harus percaya kepada Allah. Kedua, harus yakin percaya juga dengan adanya malaikat. Yang ketiga, dia percaya kepada kitab. Yang keempat, dia percaya kepada Rasul. Yang kelima, dia percaya kepada hari akhirat. Yang keenam, dia harus percaya dengan ketetapan Allah. Satu aja dia nggak percaya, kafir. Percaya kepada Allah, percaya sama Rasul, percaya sama Al-Quran, tapi dia nggak percaya dengan takdir Allah, kufur. Satu aja. Jadi harus 6 orang yang percaya. Yang 6 ini namanya apa? Mukmin. Mukmin ialah orang yang menjalankan rukun iman itu. Nah, sedangkan di sini disuruh berpuasa, orang-orang mukmin dipanggil untuk berpuasa. Puasa salah satu daripada apa? Rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. 5. Kenapa dinamakan rukun? Karena ada di dalam perkara yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, laksanakanlah rukun Islam. Di antaranya di dalamnya apa? Puasa. Di bulan puasa ini yang diwajibkan ada berapa? Dari rukun Islam ada berapa? Iya, 2. Apa saja? Puasa, zakat. Ini yang kita bahas. Cukup nggak kira-kira waktunya nih? Ini yang kita bahas. Yang pertama, puasa. Kita diwajibkan di bulan puasa untuk berpuasa, umat. Nah, ayat terakhir di sini, la'allakum tattaqun, dengan puasa moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini yang pertama, ingat la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Paham nggak ayat ini? Paham nggak? Secara logika
bahwa Allah perintahkan kepada kita puasa, enggak ada jaminan kita menjadi orang yang bertakwa. Enggak ada jaminan, enggak ada kepastian. Jadi kita berpuasa ini enggak pasti kita menjadi orang yang bertakwa. Sebabnya apa? Di sini ada kalimat la'alla. Ini bahasa namanya litaroji. Apa litaroji itu? Angan-angan, cita-cita, harapan, doa, itu litaroji. Jadi nggak langsung. Makanya di sini kalimatnya la'alla, moga-moga, harapan, cita-cita dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Enggak pasti. Jadi pengertiannya puasa itu enggak pasti menjadi orang yang enggak begitu pengertiannya. Paham? Paham nih? Kenapa puasa ini kok enggak pasti? Karena puasa ini ibadah yang unik. Apa itu unik? Beda dari yang lain. Puasa ini mengandung rahasia abstrak, rahasia. Makanya ulama bilang as-shawmu ibadatun sirriyat. Puasa itu adalah ibadah yang penuh dengan rahasia. Unik puasa ini, nggak ketahuan. Kalau sholat kelihatan nggak tunggang tunggingnya? Kelihatan. Fitrah ada nggak barangnya? Karena belum puasa kelihatan nggak? Puasa kelihatan nggak? Ini Ustaz bisa aja temennya habis makan di warteg ketemu Ustaz jalan pendek-pendek. Mantep banget di puasanya. Padahal baru dari warteg. Bisa nggak kita dibohongin? Bisa. Tahu kita dia puasa enggak? Enggak. Yang tahu cuma Allah. Rahasia. Sampai pahalanya pun kita nggak tahu. As-sawmu li wa ada addibi. Puasa itu adalah urusanku. Aku juga yang akan memberikan ganjarannya. Tahu kita dapat pahala puasa. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'wal. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Nah, karena ini puasa abstrak, puasa ini adalah sesuatu yang penuh dengan rahasia. Kita harus hati-hati menjaga puasa. Puasa itu apa sih? Nah, kan tanya lagi. Puasa itu apa sih? As-sawmu wa al-imsak, menahan. Maksudnya apa? Al-imsaku kata fikih anil mubtira, menahan dari yang membatalkan puasa. Jadi orang yang mau mendapat pahala puasa, yang pertama dia harus menahan yang membatalkan puasa. Ada dua yang bisa, ada membatalkan puasa, ada merontokkan pahala puasa. Yang merontokkan pahala puasa tapi ngomongin orang, hancur pahala puasa kita. Puasa ngedengerin omongan orang. Puasa menggunjing, memfitnah teman kita sendiri, hancur pahala puasa kita. Jadi ada yang menghancurkan pahala puasa, ada yang membatalkan pahala. Apa itu yang membatalkan? Nah, begini kalau kita ngaji fikih.
Jadi tafsir ini fikihnya kena, tafsirnya kena. Apa yang membatalkan puasa? Hah? Yang pertama, semua sebenarnya ada 9. Nah, saya kasih tahu dulu. Yang pertama, ma'wasola ilal amdi, ma'wasola ilal jawbi amdan, yang masuk ke dalam rongga badan kita yang berlubang dengan sengaja. Ada berapa badan kita yang berlubang? Ada berapa? Ada? Ada berapa? Hidung lubang nggak? Kuping lubang nggak? Mulut, kemaluan di depan sama di belakang 2. Berapa semuanya? Hah? Ada 5. Sengaja kita masukin ke dalam yang berlubang kita berpuasa, batal puasa kita. Kita ambil siang-siang obatnya dimasukin ke dubur kita, batal nggak? Batal. Kuping sakit, siang-siang dimasukin cairan obat, batal nggak? Batal. Lagi puasa ke kumur, nih ya, sengaja nih ya, maksud saya itu sengaja. Dia ke kumur, lalu ada sisa dikit ditelan. Aduh enak nih, anjep-anjep. Dingin, ditelan. Dikit doang kok, batal nggak? Batal. Lagi puasa, ada permen, cuma di kolom doang, kagak ditelan, batal nggak? Batal ini kagak, batal nggak? Sebabnya kagak ditelan, nggak ditelan. Nah sekarang saya tanya lagi puasa, ada permen main cabut, nggak ditelan kagak, cuma di dia belakang temennya langsung ketelan, batal enggak? Di dia belakang mungkin kaget, langsung ketelan, batal enggak? Batal. Kenapa? Karena sengaja. Ngapain lagi puasa main ditelan dimasukin mulut? Jadi sedikit aja kita telan, batal. Puasa gigi, otek, ada darah dikit, lalu kita telan dikit doang, asin-asin, batal nggak? Dikit doang, darah, batal. Lagi puasa gigi copot nggak berdarah, batal nggak? Batal nggak? Oh, ada yang batal, ada yang kagak. Yang benar yang mana nih? Yang benar dua-duanya. Yang batal giginya ditelan. Yang nggak batal giginya nggak ditelan. Gampang sih. Jadi puasa ini harus kita bisa menahan rongga badan yang dimakani. Ya. Lalu kita jaga juga yang membatalkan, yang merontokkan pahala puasa. Ketika kita lagi puasa, kita akan berkata, saya berpuasa. Tidak ada yang diucapkan oleh orang yang sedang berpuasa kecuali ucapan yang baik-baik. Betul?
Tidak ada orang yang berpuasa kecuali mendengar pendengaran yang baik-baik. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Tidak ada yang dipandang, yang dilihat oleh orang yang sedang berpuasa kecuali penglihatan yang baik-baik. Lah kalau yang namanya kita meruntuhkan kepala puasa kita jaga, yang membatalkan puasa kita jaga, kira-kira dapat nggak kita pahala puasa? Di sini berakhirnya. Berarti puasa itu insya Allah akan membersihkan hati kita. Karena kita sudah berbuat yang baik di dalam panca indera kita. Jadi puasa ini intinya itu akan membersihkan hati kita. Bersih karena noda dan dosa kita, lebur dengan perbuatan puasa. Iman kita nanti naik, grafik. Emang kelihatan Ustaz iman? Iman itu memang nggak kelihatan, tapi kelihatan dari perbuatannya, betul. Ini orang ini nih rajin tahajudnya, berarti orang beriman. Orang ini baca Qurannya rajin, berarti orang ini beriman. Jadi iman itu dengan perbuatan bisa dilihat. Makanya antara hati dengan iman itu nggak bisa dipisahkan. Hati adanya apa? Tempatnya iman. Ingat, hati tempatnya di dalam apa? Hati tempatnya iman. Semakin tinggi iman kita, semakin bersih hati kita. Sekali lagi, semakin tinggi iman kita, semakin bersih hati kita. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasul, al-qalbu kal-bahril amiq. Hati itu bagaikan suatu telaga yang amat luas. Ini hadis. Hadis ini kecil, dikit. Di dalam ilmu balaghah dikatakan ini kalimat izaz. Kalimat izaz itu redaksinya singkat, isinya padat. Al-qalbu kal-bahril amiq. Hati itu bagaikan suatu telaga yang amat luas. Kita lihat suatu telaga yang amat luas. Airnya bisa menjadi bersih, airnya bisa menjadi kotor. Tergantung aliran-aliran yang masuk ke dalam suatu telaga itu. Kalau air kalinya kotor, air sungainya kotor, air paritnya kotor, air yang kotor itu masuk ke dalam suatu telaga yang amat luas, maka suatu telaga yang amat luas airnya ikut menjadi kotor. Betul nggak? Jadi kalau air kalinya jernih, air sungainya bening, air paritnya bening masuk ke dalam satu telaga itu insya Allah airnya menjadi bening dan bersih. Begitupun dalam tamsil perbuatan kita. Kalau mata kita selalu memandang yang kotor-kotor, telinga kita selalu mendengar yang kotor-kotor, lidah kita selalu berkata yang kotor-kotor, perbuatan yang kotor itu masuk ke dalam hati kita akan menjadi kotor. Tapi kalau mata kita selalu memandang yang baik-baik, lidah kita selalu berzikir, selalu membaca Quran, selalu berkata yang baik-baik dan bersih-bersih, maka perbuatan yang bersih itu masuk ke dalam hati kita. Hati kita akan menjadi bersih. Hati yang bersih inilah yang akan dapat menyelamatkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Al-yawma, pada hari nanti, ketika itu yang namanya harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Siapa yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih ini cermin dari orang-orang yang imannya tinggi. Imannya tinggi, insya Allah puasa akan menopang kita di bulan Ramadan, akan membersihkan hati kita. Amin ya Rabbal. Belum ditarik belum. Lanjut. Emang kalau bulan puasa begini biasanya ada kopi pengen juga. Kasihan nggak ada kopi. Nah, kita lanjut ke ini aja, ke fitrah aja ya, ke fitrah. Gampang nanti. Kalau masalah puasa masih banyak. Yang jelas ini udah paham masalah puasa. Paham ya? Fitrah wajib di bulan puasa. Apa yang menyebabkan kita wajib berfitrah? Ayo, yang mewajibkan kita fitrah apa? Itu syaratnya orang Islam. Jadi yang mewajibkan kita berfitrah orang Islam yang hidup di bulan puasa dan hidup di bulan Syawal. Artinya nggak sampai lama di bulan Syawal, maghrib aja dia duduk bulan Syawal, itu wajib dia bayar zakat fitrah. Saya ulang lagi, orang Muslim yang hidup di bulan puasa dan hidup pada awal Syawal, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Sekarang saya tanya, tetangga kita satu hari lagi mau lebaran meninggal dunia, kena zakat fitrah enggak? Tetangga kita satu hari lagi mau lebaran kena wajib zakat fitrah enggak? Saya sudah bilang, orang Muslim yang hidup di bulan puasa dan hidup di bulan Syawal, maghrib itu dia hidup, dia kena zakat fitrah. Jadi sekarang saya tanya, tetangga kita sebelum lebaran, satu hari lagi mau lebaran, meninggal, kena nggak zakat fitrah? Kena nggak? Kena. Kagak, karena dia nggak ngalamin hidup di bulan Saya balik lagi biar paham. Ada tetangga kita melahirkan habis maghrib, habis buka tuh tahu dia melahirkan. Kena nggak tuh si bayi wajib zakat fitrah? Iya itu menit, kalau begini itu menit, gimana tebak-tebakan aja yuk, ayo. Tetangga kita lahir habis maghrib pas duduk dia lahir, kena wajib zakat fitrah enggak? Kenapa? Karena kagak hidup di bulan Ramadan, dan puasa gak hidup. Paham gak nih? Aduh, ini harus begini, harus pelan-pelan memang, ya, pelan-pelan. Jadi itu kewajiban seorang Muslim, dia hidup di bulan puasa dan hidup di bulan
sawah. Sunnahnya mengasihi fitrah sunnah. Dari tanggal 1 puasa, lagi puasa di tanggal 1 ya sampai lebaran ya, itu sunnah. Ini sekarang kita bayar fitrah, boleh hukumnya, boleh karena di bulan Ramadan. Sekarang saya tanya lagi, kamu udah bayar fitrah nih, udah bayar fitrah kemarin, ya kalau buat siapa? Tahu tanggal 15 dia meninggal dunia, boleh nggak fitrahnya diambil lagi? Hah? Boleh nggak? Hah? Hukumnya boleh apa kagak? Hukumnya nih Pak. Apa sebabnya? Dia kagak ngalamin hidup di bulan saat. Udah pinter-pinter nih kayaknya ya. Masalah fitrah udah dipaham nih ya, masalah fitrah. Sekarang saya ini kadang-kadang suka bingung sama panitia. Bingungnya begini, kita kan mazhab Syafi'i ya, betul nggak? Mazhab Imam Syafi'i. Tapi kadang-kadang kita bayar fitrah pakai duit, betul nggak? Ya, betul. Saya jangan dalilnya bahwa Imam Syafi'i itu enggak wajibkan pakai duit, enggak, dia tuh beras. Kalau Imam Syafi'i 3 liter setengah itu udah biasa. Tapi kalau Imam Hanafi yang itu pakai uang, kalau dia pakai beras 4 liter setengah. Kalau kita buatin 5 liter. Tuh Imam Hanafi. Yang membolehkan pakai uang hanya Imam Hanafi. Kenapa kita ini masalah fitrah dicampur adukan? Ini saya juga kadang-kadang sudah bingung. Udah itu ada ininya lagi apa? Data uangnya fitrah sekian 50.000. Itu hampir rata-rata di DKI ini semua begitu. Kira-kira boleh nggak kita mazhab Imam Syafi'i lalu kita ikut Imam Hanafi? Boleh nggak? Nah, di sini ada namanya tauhid. Apa itu tauhid? Jangan mencampur adukan hukum. Kalau memang kita Imam Syafi'i, dia Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, dia Hanafi. Jadi gimana Ustaz? Caranya supaya kita ini boleh pakai duit, kan gitu kan? Caranya bagaimana? Nih saya kasih tahu panitia. Anda bisa digaji. Anda harus bisa mempertahankan mazhab Syafi'i. Caranya bagaimana? Anda beli beras 1 karung. Bungkus 3 liter setengah, 3 liter setengah. Ketika orang itu mau zakat pakai duit, ntar dulu mas, nih mas, beli dulu. Kalau dia udah beli sama panitia, dia itu pakai duit atau pakai beras? Hah? Pakai beras? Tuh bisa selamat kita. Begitu caranya. Saya dulu di pondok itu, kalau saya itu udah di Cikarang ke pondok. Panitia jualan beras. Hah? Panitia jualan beras. Boleh. Untung enggak apa-apa. Orang panitia kagak digaji. Ntar duitnya balik lagi ya.
dari orang yang beli. Berani. Panitia. Itu baru Anda menyelamatkan mazhab Imam Syafi'i. Saya di pondok begitu. Pak Ustaz, mau fitrah, diambilin tuh Ustaz. Nih, berapa Ustaz? 35. Dan zaman dulu itu ya masih tahun 83, 35. Udah saya kasih gocap aja Ustaz. 15.000-nya buat Ustaz. Iya ya. Oh udah saya ambil. Saya berikan lagi Ustaz. Saya jaga fitrah. Itu yang benar gitu. Kalau Andre kata nih, Anda darurat, ada orang darurat. Saya ini kalau hijau-hijau, masa iya saya nenteng beras nih. Kalau saya satu keluarga, ada 10 orang. Masa saya nenteng beras, saya pakai duit aja. Ada begitu kan? Darurat. Boleh nggak kalau keadaan darurat bermadhab Hanafi? Boleh, tapi nih saya kata, kalau pakai duit bermadhab Hanafi, dia harus uangnya pun sebesar fitrahnya Imam Hanafi. Kalau dibuletin 5 liter, berapa duit tuh 5 liter? Enggak 3 liter setengah saja. Harus 4 liter setengah atau 5 liter. Nah ini kan kagak 3 liter setengah Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi yang pakai duit dia harus 5 liter. Berapa duit harganya? Sekarang 12.000. Beras itu berarti apa? 60 ya? Sekitar 60. 5 liter. Nah itu baru dia darurat dalam keadaan terpaksa karena dia kemana-mana itu udah tinggal ngasih uang aja, maka uangnya pun harus sebesar berasnya yang ditakar oleh Imam Hanafi. Ini hukum nih, ya biar kita supaya nggak keliru, jangan bercampur adukan hukum. Sampai jam berapa nih? Jam berapa sekarang? Ada mau tanya nggak? Yang zakat ini bersiapa? Tapi sebetulnya dia zakat pakai beras itu. Nah nanti ada orang lagi pakai beras yang tadi itu. Apa memang berasnya itu sudah terjual, akhirnya dipisah, ambil lagi beras lagi? Dipisah dulu, dipisah. Berasnya. Iya, kita kan panitia masih ada jualan beras. Habisin dulu. Ntar kalau habis lagi panitia boleh berembuk. Ini kita nih gimana nih? Kita bayarin lagi lah. Kita berembuk. Jadi putar aja ya? Iya. Tapi habisin dulu nih. Habisin dulu. Iya, karena apalagi kalau kita udah bagi-bagi, kita bayarin, itu lebih bagus. Misalnya jatahnya sini ada nih 3 fitrah atau 2 fitrah nih jatah dia nih. Kita kumpulin ada 10 orang. Jatah lo nih, gua kasih duit aja mau nggak? Mau? Udah bayarin aja nggak apa-apa. Masuk lagi situ, itu lebih bagus. Cakep itu. Selamat, fitrah Anda selamat. Selama ini saya nggak tahu itu fitrah. Hancur kemana itu. Nah, langsung terus ya. Terus sedikit lagi ya. Ya udah bertanya aja. Ayo lagi, ya kamu bertanya. Apakah berdosa mencampur adukan hukum? Di dalam para ulama kita tidak boleh mencampur adukan hukum, namanya tauhid.
Ketika nanti yauma yad'u bi imamihim, ketika dipanggil para imam-imam itu, dia akan mempertanggungjawabkan nanti, kita akan ikut benderanya Imam Syafi'i, lalu ikut bendera Hanafi, ikut benderanya Imam Malik, Imam Hambali. Ketika kita wudunya menurut Imam Syafi'i, yang membatalkannya menurut Imam Hanafi, lalu kata Imam Hanafi, gak bisa, kamu wudunya bukan wudunya saya, wudunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, gak bisa, kamu wudunya bener sama saya, tapi kamu membatalkannya sama Imam Hanafi, gak bisa. Ditolak kita, kepada siapa kita akan bertanggungjawabkan. Sedangkan imam-imam itu nanti yang akan bertanggungjawabkan. Al-ulama bukan najmi, ulama itu bagaikan bintang-bintang yang bertaburan. Aina maqtadu ihtadu, yang mana saja kamu ikuti ulama itu, kamu akan mendapat petunjuk. Jangan semua ulama kita pegang, tapi tetap kita pegang kepada satu ulama. Di Indonesia ini satu ulama, di Arab aja. Itu kalau di sholat di mana? Di Masjid Mekah. Imamnya baca Bismillah enggak? Hah? Menurut Imam Syafi'i, baca Bismillah hukumnya wajib karena termasuk ayat dari Al-Quran. Apakah ulama bimbang? Itu tidak. Ulama ketemu dengan ulama di sana. Soalnya kan alirannya Wahabiyah. Apa kata ulama Indonesia? Afwan ya Syekh, Al-Qur'an basmalah qabla an taqra' al-Fatihah. Apakah kamu membaca bismillah sebelum membaca Fatihah? Wa in lam taqra fala natba nahnu munfaridun di Indonesia. Kalau kamu tidak baca, saya akan sholat sendiri dari warga Indonesia ini. Di annal basmalah wajibatun bi Imam Syafi'i. Karena baca bismillah wajib hukumnya. Karena bismillah termasuk salah satu ayat dari ayat Fatihah. Apa kata dia? Saya jimbat. Alhamdulillah, lalu lagi disirinya. Saya baca, tapi dengan sir, dengan hati. Lepas. Kalau itu kita ikut, karena dia juga baca Fatihah, baca Bismillah walaupun pelapis. Tuh, jadi ulama Indonesia juga hati-hati. Coba-coba dia nggak baca sir, mohon parah. Karena hukumnya wajib. Iya boleh. Waduh banyak banget. Ya. Terkait wajibnya jaga fitrah. Iya. Nah, apabila orang pernah lupa atau sama sekali tidak pernah bayar, bisa nggak itu dikodok? Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, terkait jaga fitrah dilakukan di kampung, apakah itu boleh? Yang terakhir nih, terkait panitia Ramadan menerima zakat fitrah. Seandainya ada beras yang terkecer, padahal itu adalah bentuk zakat fitrah, itu bagaimana pertanggungjawabannya Pak ya? Itu serem, pertanyaannya serem. Waduh. Yang pertama apa tadi itu? Yang pertama apa tadi? Dulu saya pernah nggak membayar zakat fitrah. Bagaimana saya bisa kodok? Kalau dulu kita nggak tahu, namanya nggak tahu ya, nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Kolom diangkat, sama kayak orang sholat ketiduran diangkat. Tapi menurut Imam Syafi'i
yang kita tinggalin lalu kita tahu, maka kita wajib qada. Karena masalah qada yang ada dibacakan di Imam Syafi'i boleh ada qada. Ya. Karena begini. Yang kedua apa tadi? Di kampung. Oh, di kampung ya boleh lah. Boleh. Boleh di kampung. Jangan pada di Jakarta terus kampung aja. Iya, boleh. Cari yang nenek-nenek. Nih, jaga fitrah begini. Nih orang tua. Ini kita nih sebagai anak punya emak bapak, gitu kan? Punya nenek kakek, punya anak lagi kita nih sudah gede punya anak, punya cucu, gitu kan? Ingat ini satu jalur ya. Kita ini punya emak, punya nenek. Pas sudah gede kita punya anak, punya cucu. Ini dari kita nih. Kita enggak boleh jaga fitrah sama emak kita, sama nenek engkau kita. Enggak. Dan kita pun enggak boleh fitrah sama anak kita, sama cucu kita. Satu baris. Tapi kalau kita punya adik, punya encang-enci, boleh kita zakat fitrah kepada dia. Itu adik itu. Kakak kita, ciri adik kita. Itu boleh. Cuman kan kayaknya apa? Nggak enak banget ya. Saya sudah deket banget gue fitrahin. Tapi kalau dia lagi ngapa-ngapain, boleh. Daripada dia nggak fitrah, nih lu gue fitrah sama lu, biar lu fitrah lagi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Wa atizal qurba haqqahu, berikanlah haknya kepada keluarga dekat. Boleh kita fitrah sama adik kita. Yang kagak boleh sama anak kita, sama cucu kita, emak kita, kakak kita baru nggak boleh. Kalau bincang-bincang boleh. Itu fitrah itu panjang juga ya. Ayo lagi, dia bertanya siapa lagi? Apa sulit tiga ya? Ini dia nih panitia nih. Subhanallah. Tercecer belum dibagikan. Ada 2, 3, taruhlah 5 misalnya. Misalnya ini buat ustaz ini, buat ustaz itu, biasa gitu ya. Ya, gini. Panggil ustaz. Ini sebenarnya saya mau nitip sama Ustaz Eno, cuma besok. Gimana caranya? Kamu terima dulu ini zakat fitrah ini. Kan dia mustahik juga tuh, itu kan orang itu. Nanti besok saya yang nganterin ke Ustaz itu. Jadi diterima dulu. Karena kalau diberikannya setelah lebaran seminggu masih boleh, tapi haram. Makanya kita berikan dulu pada mustahiknya. Ini bisa diterima. Berarti dia udah milik dia. Tapi dia tahu bahwa itu nanti buat ustaz. Diterima dulu. Menyelamatkan fitrah yang akan diberikan lewat lebaran. Nih hukumnya. Fitrah hukumnya sunnah dari awal Ramadan sampai sebelum
sholat hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya wajib kalau sebelum id nih, sebelum sholat id, lalu kita berikan. Jadi malam takbiran tuh ya, sampai mau sholat id itu wajib. Itu pahalanya gede. Tapi kan orang jarang yang begini mah, jarang. Pokoknya yang sunnah-sunnah aja, membayar zakatnya, yang sunnah, yang pahalanya biasa-biasa. Tapi kalau pahala gede, pas maghrib sampai sebelum id, itu hukumnya wajib karena pahalanya gede. Jadi yang sunnah wajib, apalagi makruh, enggak? Makruh kita membayar zakat fitrah kalau kita berikan setelah sholat id sampai mau maghrib. Mau maghrib ya, bukan maghrib ya, sampai mau maghrib. Makruh hukumnya, tapi masih boleh. Haram hukumnya kalau sudah lewat maghrib. Haram hukumnya kalau sudah lewat maghrib. Haram di situ bukan kamu itu dosanya kagak bayar zakat, bukan. Haram di situ karena kamu telat membayar zakat. Jadi telatnya di situ. Jadi kalau zakatnya mah kamu nggak apa-apa, boleh masih habis salat maghrib juga boleh. Besoknya juga boleh karena masih bulan Syawal. Cuman kamu memberikannya hukumnya dosa, kamu lambat. Tapi zakat fitrahnya sah. Paham nggak? Tuh. Waduh, sampai sini ini panjang lagi. Udah kali ya? Udah ya? Nah, kita terusin lagi. Ya, kita sama-sama kita baca doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ulama'il alimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.